bila tidak ada hukum yang mengaturnya, gitu loh, nggak bisa. Maka dalam perspektif itu, bagaimana supaya bisa dibuktikan? Nah, pertama harus ada rekonstruksi. Nah, pertanyaan seriusnya secara tata krama dalam konteks pidana, dalam kasus KM50 ini ada rekonstruksi nggak? Gitu, nggak ada sepengetahuan saya. Kedua, TKP kenapa hilang? Hilang itu, udah hilang lah. Rekonstruksi ada, Bang? Olah Ya TKP ada, ada, tapi udah nggak Bang ada. Edi. Jadi udah kan kita juga punya apa namanya itu apa ID itu ID Mulia itu yang dari FFN yang sudah membuat penelitian Nggak dalam bisa, pengertian. ada rekonstruksi. Jangan membuat Enggak, interpretasi dalam sendiri, Bang. pengertian, ini pertanyaan saya, kalau ada ya bagus. Jadi jangan dipersoalkan itunya. Tapi rangkaian cerita ini, kan dia nanya bagaimana cara membuktikan. Saya jawab secara ilmu hukum. Gitu, brother. Oke, jadi yang kedua, setelah rekonstruksi, mesti diperdalam dengan gelar perkara. Harus jelas gelar perkaranya. Nggak boleh, itu peraturan Kapolri. Nomor 6, sekarang dulu nomor 14 tahun 2012, sekarang nomor 6 tahun 2019. Peraturan Kapolri. Harus ada gelar perkara. Pertanyaan seriusnya, ada nggak itu? Gitu Ada. loh, bro. Ada. Nah, kalau ada, dari keluarga korban dan dari lawyernya yang jadi lawyer dalam konteks itu diundang nggak? Kan harus komprehensif. Nggak bisa gelar perkara internal saja, ini peristiwa besar. Ada 6 nyawa orang meninggal. Di Quran, Al-Maidah ayat 32, 1 orang aja dibunuh tanpa cara-cara yang benar, itu sama juga membunuh seluruh manusia. Al-Maidah ayat 32. Nggak pakai logika saya, pakai Quran. Ya. Sebaliknya kalau kamu memelihara 1 orang sama dengan memelihara seluruh manusia. Quran. Ya. Ini Habib pasti ngerti juga. Ya udah. Mikrofon, Bu. Iya. Mikrofonnya boleh Habib Udah. Zain, mohon maaf. Ayat itu jangan dipotong dong. Nggak dipotong, siapa yang motong? Kalau orang itu tidak hendak membunuh, kita membunuh orang itu dosa besar. Tapi kalau orang itu mbak pistol bunuh, ya harus ditembak duluan dong. Nggak ada begitu. Loh, Nggak ada Anda begitu. motong Udah, ayat dong. Jangan debat gitulah. Baca Al-Maidah 32. Kalau iya. orang itu tidak Iya. hendak membunuh, Yang benar Anda itu nanti bunuh. dibacakan saya Loh, tadi. bukan, Udah. dengar dulu. Kalau orang itu tidak hendak membunuh, dibunuh sama aja membunuh seluruh manusia. Tapi kalau orang itu membunuh, ya ditembak dong. Nggak ada kata hendak tuh. Baca dong ayatnya, jangan dipotong Oke, dong. Kita buktikan ya. Iya. Bentar. Kalau orang itu tidak hendak membunuh, Oke, kalau saya keliru, saya ralat. iya. Tapi kalau ente yang keliru, Saya ente ralat. juga. Itu Iya, namanya Saya kira tapi iya. kembali ke pokok Toleran. persoalan. Iyalah. Oke, Nah, kita itu- relax. Ya. Iya, ini Nggak saya benar kira Nah, saya pikir nih Nggak, kita bentar, tidak dia membahas soal enggak KM pembicaranya kayak 50 pengajian nih. sebenarnya. Akhirnya enggak ke konteksnya. Nggak ada urusan, bukan Kita bukan pengajian. membedah ayatnya, Ini cara Bapak-bapak, mohon membuktikan. maaf. Kita kembali ke konteks kan kalau Ini hak saya bicara, saya bicara coba. Ini Boleh. catatan demokrasi. Bang Egy, boleh. Kok Silakan, protes-protes silakan, lagi? silakan. silakan. Ayat 32. Oleh karena itu, kami tetapkan satu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang, nggak ada hendak. Loh, iya barang siapa terus apa? Ya oke, barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh, bukan karena Bukan membunuh. Bukan Iya. penjahat kok. dia Mikrofonnya membunuh. bisa digunakan? Kan di situ dibilang bukan hendak membunuh. Nggak ada kata hendak. Iya, membunuh itu apa? Dengar nih, baik-baik saya ulangi ya. Saya kira ini Bukan tidak karena orang konstruktif, itu Mas. membunuh. Kembalikan saja ke pokok Ah, permasalahan, udah, Bang. jadi Nggak itu. usah ngebahas tafsir-tafsir. Berarti kagak hendak, lu ngarang-ngarang aja lu. Oke. Kalau kembali ke konteks Hidup bagaimana saya Bang baca Egy? Quran. Pembuktiannya. Sudahlah, Bang. Udah Jadi selesai, udah oke. Baik. Makanya lu jangan ganggu lu. Kita kembali ke proses hukumnya, Bapak-bapak. Kalau penafsiran ayatnya nanti. Iya, saya tidak nafsirin, saya baca letter lah. Silakan. Letter lah. Silakan. Dari nah, poin pentingnya saya sudah jawab yang pertanyaan Adinda, Bu, Anda senior apa enggak? Jadi poin pentingnya itu saya sudah jawab dengan konstruksi ya, dengan apa rekonstruksi dengan gelar perkara dan dengan nanti di persidangan. Nah, persoalan seriusnya katanya Adinda ini nggak ada tuh cabut kuku, nggak ada. Itu kan harus dibuktikan dengan fakta. Jangan lagi dibalikin tanya tuh si baharnya, jangan begitu dong logikanya. Mestinya tanya di fakta, tanya di keluarga korban paling tidak, apalagi yang memandikan mayat itu. Pertanyaan saya sama Andina, ada nggak yang memandikan itu bercerita tentang itu? Coba jawab. Silakan, Bebe.
kebetulan saya bertemu dengan keluarga korban. Dalam rangka pada waktu itu ada yang mau menitipkan hadiah dan keluarga korban bercerita. Nah, saya bilang bercerita, ceritanya ntar di pengadilan. Bahwa salah seorang keluarga korban waktu memandikan korban, ya, waktu memandikan, keluarga korban menyaksikan yang memandikan jenazah, melihat satu atau dua, saya jumlahnya bukan enam-enamnya, kuku-kukunya sudah tercabut. Pertanyaannya, apakah dicabut secara paksa atau tercabut secara tidak terpaksa, tidak dipaksa? Enggak, Pak Haikal meyakini cerita itu. Oh iya. Saya nggak yakin. Saya bertanya. Ya, artinya Loh. tidak Ada meyakini. bukti di sana, tidak, Pak Be? tidak meyakini cerita itu. Saya tidak yakin. Saya tidak tahu benar Ya udah, atau selesai. salah. Selesai. Bukan begitu. Kita Loh, tanya gimana? dulu, ada buktinya tidak? Bukan Ada begitu. bentuk bukti foto Bukan videonya? Oke. mungkin, Kalau Pak Be? umpamanya nggak yakin, apalah saya? Ya berarti dongeng kalau nggak yakin. Bukan Pak, bukan. Saya bukan penentu. Nanti dalam persidangan berikutnya ini lanjutkan. Jangan di stop, lanjutkan sampai Habib Bahar masuk ke pengadilan. Lalu cara membuktikan apakah Habib Bahar bohong atau tidak, hadirkan keluarga. Lalu membuktikannya apakah keluarga bohong atau tidak, mayatnya diotopsi, barangkali begitu dalam catatan hukum. Nah, logika ini membangun hukumnya adalah konsep terbalik dari Adinda punya pikiran. Masa ukurannya diyakin? Apa urusannya yakin? Lagi pula saya Jadi urusannya fakta. Gini Bang, Dengar sebentar. Kalau Saya- berbicara soal ini waktu hukum. saya bicara, nanti selesai baru Anda tanggapi. Abang juga nyerobot juga Enggak, tadi. ini kan memang Kita waktunya berikan dulu saya. kesempatan. Baik, Setelah. bergiliran Bapak-bapak kita coba untuk Jadi, adil pembagian durasi ukurannya bukan berbicaranya. yakin. Gampang nanti dijawab. Lo bilang aja saya yakin. Habis deh. Jadi oleh karena itu bukan itu, tapi di fakta. Nah, fakta ada yang memandikan. Jadi kenapa harus tanya Bahar? Kalaupun ditanya Bahar, dia juga akan cerita begitu. Dia dapat cerita Abang ini dari kayak itu. bukan praktisi hukum. Oh, itu Kalau praktisi cuma hukum. cerita, Bukan. kalau soal narasi, Lu warung terus itu kopi dianggap apa? sebagai Lu kebenaran kalau yang nggak ngerti hukum hakiki. jangan ngomong lu. Bang, kalau cuma sekedar cerita tanpa ada forensik, ada otopsi dan sebagainya, lalu Nah. kemudian berbekal cerita, ini kan tidak bisa dipertanggungjawabkan Ini sebagai cerita. saksi. Sebentar, saksi mata. Sebentar, Ah, itu. saya Ya, lanjutin. gimana? Kan saya bilang nih, pada keluarga korban, waktu memberikan hadiah dari orang yang menitipkan, Bu, Pak, ini ada orang nitip nih, melalui 212 datang nih, gitu kan? Bu, ini hadiah nih supaya ya bisa melanjutkan hidup dengan baik, gitu kan? Lalu saya tanya, Ibu, Bapak, bagaimana kondisi almarhum? Oh, saya ikut bersama menyaksikan dimandikan. Ceritanya begini, kukunya ada yang hilang. Bapak tanya, yakin nggak? Lo kan saya nggak lihat, Oke. gitu kan? Menurut Pak Haikal, kira-kira Bahar bin Smith ngelihat nggak? Enggak juga. Ah, ya. Cerita. Karena itu, That's the point. karena itu, Bapak juga jangan menghukum pasti salah, sebagaimana saya tidak menghukum pasti benar. Presumption of innocence itu jelas. Gini, Tapi Pak. kalau Bahar bin Smith juga tidak melihat kondisi seperti yang diceritakan oleh keluarganya itu, jangan kemudian menyampaikan ke orang lain seolah-olah ini adalah kebenaran. Ini persoalannya. Karena Bahar tidak punya bukti seperti itu ya, masih selaya. Itu yang Pak, Begini Danda, ketika dalam konstruk hukum nih. ketika Habib Halo. Bahar dipanggil, ditangkap, Pasal- kan kita nggak dengar. protes. Nah, Jen. ntar pada waktu pengadilan aja gitu loh, Pak. baik. Kalau Oke, kalau kalau debat begitu Bang logika Edi. nggak selesai. Kita pakai dasar hukum. Dalam perspektif KUHAP pasal 184 tentang alat bukti itu salah satunya disebut saksi. Itu alat bukti. Saksi itu apa? Enggak cuma mata. Apa yang kau dengar? Apa yang kau lihat? Apa yang kau dengar? Apa yang kau ketahui? Itu kategori saksi. Jadi dia bersaksi dengan pendengarannya. Alat bukti yang satu lagi, Apa tuh? lu kan harus ada dua alat bukti. Ya Satu alat bukti saksi. dosanya dokumen bisa.
peristiwa itu bisa, itu alat bukti juga. Jadi oleh karena itu jangan nggak dihargai pendengarannya, namanya informasi. Oh Bang Egy. jelas. Ya sudah, jangan terus Jelas kalau karena itu soal yakin nggak yakin, nggak ada. Ini Cuma nggak punya masalahnya ilmu. adalah gini bang, jangan-jangan Ya. apa yang diterima oleh Habib Bahar bin Smith ini sama juga dengan yang diterima oleh Babe Haikal. Nah Ini itu nanti masalahnya. kan kalau masalah ini kan harus dibuktikan di persidangan. Ya, Tapi kalau begini, logika Bang itu Egy. dipakai di DAEK, saya tanya, kenapa Anda yakin sekali tidak ada? Anda tahu dari mana informasi ini tidak ada? Itu perlu dijawab masih setelah kita harus jeda hanya sesaat lagi. oke, Jatah oke. demokrasi Jangan pemirsa, itu. kita akan segera kembali.